Shalom, jumpa lagi dengan saya Hornida Sinaga yang akan membahas tentang potret Mesias dalam Mazmur Salomo dan 1 Henok. Saya akan mempresentasikan tentang Mesias dalam Mazmur Salomo dan 1 Henok yang pada saat ini masih dalam perbincangan hangat, di mana muncul pertanyaan, siapa Mesias dalam Mazmur Salomo dan 1 Henok? Apakah nubuatan itu ditujukan kepada Kristus? Saya menemukan ada kontroversi di mana-mana. Beberapa orang menolak kitab Mazmur dikaitkan dengan nubuatan tentang Mesias. Salah satunya adalah Sena, seorang dokter teologi yang mengambil kajian kritik Perjanjian Lama. Ia berpendapat bahwa dalam kitab Mazmur tidak terdapat nubuatan tentang Mesias atau Kristus. Para teolog dan hamba-hamba Tuhan mengakui kitab Mazmur berisi nubuatan bagi Sang Mesias jauh lebih banyak. Bahkan Yesus pun mengakui bahwa kitab Mazmur bersaksi tentang dirinya dan telah digenapinya, yaitu di dalam Lukas 24 ayat 44. Para rasul dan penulis Yesus, salah satu yang mengakui Mazmur Mesianik adalah Messi Shepherd, seorang doktor dan pendeta gereja episkopal. Beliau menyatakan bahwa dalam Perjanjian Baru terdapat lebih dari 60 kutipan yang diambil dari kitab Mazmur. Kitab Henok, yaitu naskah-naskah kitab Henok telah ada berabad-abad sebelum kelahiran Yesus Kristus dan sangat dikenal dan banyak dibaca di 3 abad pertama setelah kenaikan Yesus Kristus. Namun setelah konsili Laodikia pada tahun 363 Masehi, kitab Henok dan banyak buku-buku lainnya didiskreditkan oleh otoritas gereja dan akhirnya dilarang, dinyatakan sesat, dan dimusnahkan, dan secara bertahap hilang dari peredaran. Potret Mesias dalam Mazmur Salomo. Mazmur adalah nyanyian atau syair pujian yang dilantunkan dalam ibadah bangsa Israel. Kini Mazmur sering dinyanyikan dalam kidung pujian umat Kristen. Kitab Mazmur merupakan bagian dari Perjanjian Lama. Nubuatan dalam Mazmur Mesianik dapat dibedakan atas 3 hal, yaitu nubuatan tentang kemuliaan Sang Mesias, tentang kesengsaraan, dan kehidupannya. Berikut akan dikaji masing-masing dan keterkaitannya dengan kehidupan Yesus. Pertama, Yesus Raja Kekal dilantik Allah. Nah, kita bisa lihat ini di Mazmur 2 ayat 6, yaitu akulah yang telah dilantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dan telah digenapi dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33, yaitu Yesus akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kedua, Yesus adalah imam besar. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bisa kita lihat di Mazmur 110 ayat 4. Dan telah digenapi dalam Ibrani 4 ayat 14, kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus. Yang ketiga, Yesus adalah hakim Allah. Ini telah digenapi di dalam Mazmur 110 ayat 6a, ia menghukum bangsa-bangsa. Telah digenapi di dalam Yohanes 5 ayat 22, yaitu Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan penghakiman kepada anaknya. Mesias dalam 1 Henok. Siapa Henok? Nah, di dalam Yudas 1 ayat 14-15, Henok itu keturunan ke-7 dari Adam. Nah, Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lamanya. Nah, Ibrani juga mencatat, Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat ke surga. Ya.
Ia tidak mengalami kematian, ia tidak ditemukan karena Tuhan mengangkatnya. Kitab Henokh dibagi dalam 5 bagian. Pertama, yaitu bagian pertama, malaikat penjaga. Ya, ini sebutan untuk para malaikat pengawas. Sebutan ini hanya muncul dalam Alkitab di kitab Daniel pasal 4, ayat 13, 17, dan 23. Dan bagian kedua, yaitu tentang perumpamaan. Bagian yang ketiga, tentang benda-benda penerang langit. Bagian keempat, yaitu tentang kitab penglihatan mimpi. Dan kitab kelima, bagian kelima, yaitu surat Henokh. Isi kitab Henokh sangat mesianik ya, bahkan melebihi kitab-kitab perjanjian lama karena memberikan kesaksian mengenai Yahweh Elohim dan Yesus Kristus dan menceritakan tentang kerajaan 1000 tahun Kristus di bumi. Potret Mesias dalam Henokh, yaitu gambar Mesias dalam 1 Henokh adalah Mesias sebagai anak Allah atau anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Anak manusia yang memiliki keadilan, dan keadilan berdiam di dalam dia, dan segala harta kerahasiaan dia singkapkan karena Tuhan segala roh telah memilih dia. Dan bagiannya melebihi segala sesuatu di hadapan Tuhan, segala roh di dalam kebenaran sampai kepada kekekalan. Itu dicatat di dalam Henokh 46 ayat 1 sampai 5. Nah, potret Mesias dalam kitab Henokh ini juga dicatat di dalam Henokh 62 ayat 1 sampai 14, yaitu anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya. Kesimpulan, melihat ketetapan nubuatan dalam kitab Mazmur, tidak diragukan lagi bahwa Mazmur mesianik itu memang ditujukan pada pribadi Yesus Kristus, dan kitab Henokh memberikan kesaksian bahwa Mesias adalah anak manusia atau anak Allah yang ditujukan kepada pribadi Yesus Kristus juga. Jadi Mazmur Mesias, Mazmur Salomo dan juga 1 Henokh sama-sama mengatakan bahwa Mesias itu adalah pribadi Yesus Kristus. Saya percaya biarlah melalui pembahasan ini ya kita semakin sama-sama mengerti dan memahami bahwa Mesias itu adalah Allah, anak Yesus Kristus. Sekian pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.